Joda, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk menemuimu. Tapi kau melihat dirimu sendiri di kaca. Tunggu. Joda, kau mau pergi kemana? Lihat, ini pagi. Orang-orang akan tiba sebentar lagi untuk melihat makam itu. Orang-orang yang mengunjungi tempat ini akan mengingat kita karena cinta kita. Satu dari mereka akan menceritakan kisah cinta kita. Yang lain akan mendengarkannya. Sudah 400 tahun berlalu. Gaya hidup orang-orang sudah benar-benar berubah. Tapi cerita cinta Joda dan Akbar belum berubah. Matahari adalah saksi cerita cinta kita dan itu belum berubah. Bahkan setelah 400 tahun, orang-orang membicarakan cerita cinta kita. Tapi hanya aku dan kau yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dulu aku diketahui sebagai seorang jala. Aku adalah orang yang hanya bisa melakukan satu hal. Aku tidak mengetahui apapun. Aku hanya bisa menumpahkan darah. Itu saja. Cerita ini dimulai ketika seorang anak laki-laki berusia 15 tahun telah menarik pedangnya untuk pertama kalinya. Itu pertama kalinya ada darah pada pedangnya. Dan dia belajar untuk bertarung. Kau punya satu kesempatan. Apa kau ingin hidup? Atau kau ingin mati? Aku ingin hidup. Sekarang hidupmu milikku. Kau menyerangku di tempat yang salah. Aku ini tidak memiliki hati. Karena yang memiliki hati tidak pernah bisa berjaya di tempat ini. Mereka mati mengenaskan. Bahkan mereka kehilangan nyawa mereka.
Biarkan mata mereka tetap terbuka, penggal kepalanya dan kirim kepada rajanya. Dan dia akan tahu bahwa prajuritnya sangat takut kepada Jalal yang menguasai tempat ini. Dan mereka tidak berdaya di hadapanku. Orang yang mencoba untuk bangkit di hadapan Jalal akan kehilangan nyawanya. Dan jangan lupa, katakan padanya bahwa ketakutan ini adalah hadiahku untuknya. Hidup Raja Jalaluddin Muhammad! Hidup! 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 Teror Jalal telah menyebar ke seluruh Hindustan. Bairam Khan sudah mengubah laki-laki 15 tahun itu menjadi seorang prajurit yang kejam. Kau adalah prajurit yang berani, Jalal. Kau harus terus berjaya. Pedang ini akan melakukan perintahmu. Kau harus terus membidik untuk membuat kerajaan. Kau akan sukses hanya jika kau menjadi kejam dan membuat teror. Taklukkan negeri ini. Dan rubah peta tempat ini selamanya. Jalal akan memimpin pasukan di Bairam Khan. Jalal adalah wajahnya, tetapi Bairam Khan adalah dalangnya. Bairam Khan sudah mengajarkan Jalal bahwa seorang prajurit tidak seharusnya emosional. Bairam Khan seperti figur ayah terhadap Jalal. Namun ia mengajarkan Jalal untuk mendirikan pemerintahan teror. Jalal cukup naif untuk mengikuti langkah Bairam Khan. Dia ingin menaklukkan setiap sudut Hindustan. Dan Perdana Menteri Bairam Khan mencoba untuk mengambil alih pikiran Jalal sebagai pemberi selamat dan konsultan utama. Apa ini kan, Baba? Aku ingin memuliakanmu dengan darahku untuk merayakan kemenanganmu. Tidak kan, Baba? Darahmu sangat penting untuk kemenangan pasukan Mughal. Aku tidak akan membiarkanmu membuang darahmu untuk merayakan kemenangan ini. Jalal merajut mimpi untuk memimpin seluruh wilayah Hindustan. Saran Bairam Khan sudah meracuni pikiran Jalal hingga ia menjadi seorang kaisar yang sangat kejam. Dia tidak memiliki nilai kemanusiaan. Dia terkenal karena kekejamannya. Jalal menjadi semakin dan semakin kejam dari waktu ke waktu. Dia meraih tujuannya tanpa banyak kesulitan. Itulah bagaimana dia menjadi Kaisar Jalaluddin Muhammad. Jalal mendapat popularitas di antara orang-orang. Pada saat yang sama cerita tentang dia berputar. Kekuatan Jalal semakin meningkat setiap hari seperti kecintaannya membesarkan gajah. Di sisi lain, bangsa itu dalam kekacauan. Di wilayah barat, kesatuan Rajput terguncang karena perbedaan mereka.